Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mepresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema menilai kualitas. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Saya sendiri, Seria Hilmianti, 2019 53125. Yang kedua, Umi Hafila Septiana, 2019 53128. Dan Faradiba Nurul Azizah, 2019 53140. Manajemen proyek. Manajemen proyek adalah sebuah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengolahan untuk dapat mencapai tujuan-tujuan proyek. Proyek adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang telah ditetapkan awal pekerjaannya dan awal selesainya untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik dan unik, dan pada umumnya untuk menghasilkan sebuah perubahan yang bermanfaat atau yang mempunyai nilai tambah. Proyek selalu bersifat sementara atau temporer dan sangat kontras dengan bisnis pada umumnya, di mana operasi produksi mempunyai sifat perulangan atau repetitif, dan aktivitasnya biasanya bersifat permanen atau mungkin semi-permanen untuk menghasilkan produk atau layanan. Pada prakteknya, tipe ini manajemen pada kedua sistem ini sering berbeda, dengan kemampuan teknis dan keputusan manajemen strategis yang spesifik. Yang kedua, fase-fase manajemen proyek. Ada 3, yaitu 1. Fase perencanaan. Fase ini mencakup penentuan sasaran, pendefinisian proyek, dan pengorganisasian tim. Yang kedua, fase penjadwalan. Fase ini menghubungkan orang, uang, dan bahan untuk aktivitas khusus dan menghubungkan setiap aktivitas satu dengan aktivitas lain. Yang ketiga, fase pengendalian. Di sini, perusahaan mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Fase manajemen proyek. 1. Fungsi perencanaan atau planning, yaitu fungsi ini bertujuan dalam pengambilan keputusan yang mengelola data dan informasi yang dipilih untuk dilakukan di masa mendatang, seperti menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek, dan lain-lainnya. Yang kedua, fungsi organisasi atau organizing. Fungsi organisasi bertujuan untuk mempersatukan kumpulan kegiatan manusia yang memiliki aktivitas masing-masing dan saling berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, seperti menyusun lingkup aktivitas lainnya. Yang ketiga, fungsi pelaksanaan atau actualing. Fungsi pelaksanaan bertujuan untuk menyelaraskan seluruh pelaku organisasi terkait dalam pelaksanaan kegiatan atau proyek, seperti pengarahan tugas serta motivasi dan lain-lain. Yang keempat, fungsi pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian bertujuan untuk mengukur kualitas, penampilan, dan menganalisan serta pengevaluasian kegiatan, seperti memberikan saran-saran perbaikan dan lain-lain. Manajemen kualitas proyek. Ada 2 model atau teknik, yaitu 1. Continuous Quality Management, merupakan cara yang digunakan sebuah perusahaan yang mana dapat digunakan untuk meningkatkan proses bisnis mereka. Ini merupakan cara hidup dari semua organisasi yang ingin mencapai posisi yang kompetitif dalam urusan industrialisasi yang cepat. Proses manajemen model. Model atau cara ini digunakan menghubungkan faktor kesuksesan yang kritis pada proses bisnis. Ini membangun dasar fondasi yang mana Continuous Quality Management Model meneruskan mengadakan suatu analisis yang terhadap langkah-langkah dan proses dalam meningkatkan dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Hafila Septiana, NIM 2019 53128. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Selia. Ada 6 lingkup dari pekerjaan proyek yang mana kualitas harus diuji dan diperiksa, yaitu 1. Kualitas dari penerangan dan keputusan dari klien. Kedua, kualitas dari proses desain. Yang ketiga, kualitas material dan komponen. Yang keempat, ada kualitas dari kumpulan proyek. Yang kelima, kualitas dari kegiatan manajemen proyek.
Yang keenam, manajemen proyek sebagai rata-rata dari peningkatan kualitas proyek. Syarat penggunaan dalam quality management. Yang satu, inspeksi. Inspeksi merupakan alat untuk mengukur kegiatan proses konstruksi untuk memeriksa apakah standar spesifikasi sudah dicapai. Yang kedua ada quality control. Pengendalian mutu atau quality control adalah teknik dan aktivitas operasi yang digunakan agar mutu tertentu yang dikehendaki dapat dicapai. Aktivitasnya mencakup monitoring, mengeliminir problem yang diketahui, mengurangi penyimpangan perubahan yang tidak perlu, serta usaha untuk mencapai efektivitas ekonomi. Quality assurance. Pemastian mutu atau quality assurance adalah seluruh tindakan yang sistematis dan terencana yang diperlukan agar terjadi kepastian dan kepercayaan terhadap mutu produk atau jasa yang diberikan. Aktivitasnya mencakup kegiatan proses, baik internal maupun eksternal, termasuk merumuskan kebutuhan pelanggan. Maksud dari quality assurance ini adalah mengidentifikasi kemajuan dari kualitas. Tujuan dari proyek hanya dapat dicapai melalui pekerjaan yang telah didefinisikan pada perencanaan proyek. Perencanaan dan pengendalian merupakan fungsi penting dalam manajemen proyek untuk mencapai keberhasilan sebuah proyek. Infrastruktur yang buruk adalah bukti dari kegagalan pelaksanaan proyek bahwa pekerjaan tidak diselesaikan sesuai dengan tujuan proyek. Keterlambatan dan pengembangan biaya adalah salah satu masalah utama yang dihadapi para pelaksanaan proyek. Ketika terjadi keterlambatan atau pengembangan biaya, sering muncul pertanyaan apakah proyek masih dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan atau dengan dana yang tersisa. Proyek masih dapat mencapai manfaat sebuah pekerjaan tidak dapat lepas dari aspek biaya, waktu, serta spesifikasi dan analisis. Deskripsi kriteria untuk mengukur kinerja proyek. 1. Objective measure yang termasuk dalam kriteria objektif adalah time, cost, health and safety, and profitability. A. Time waktu didefinisikan sebagai perbandingan waktu menyelesaikan proyek dengan durasi yang dialokasikan pada kondisi normal. B. Cost biaya didefinisikan sebagai perbandingan biaya menyelesaikan proyek pada kondisi normal dengan anggaran yang dialokasikan. C. Health and safety kesehatan dan keselamatan didefinisikan sebagai jumlah kecelakaan yang terjadi selama penyelesaian proyek, misalnya injury atau accident rate per 1000 words. D. Profitability keuntungan didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan finansial suatu proyek. Profit sebagai kriteria phase post konstruksi karena sudah selesai semua pembayaran dan pengeluaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradiba Nurul Azizah, NIM 2019-53140. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Villa. Yang kedua, subjective measure. Untuk mengukur subjektif melibatkan stakeholder proyek dengan menggunakan skala Likert. A. Kualitas merupakan kondisi di mana proyek memenuhi spesifikasi teknis, fungsi, dan penampakan. Yang B. Technical performance pada proses konstruksi, kejelasan instruksi merupakan hal yang sangat penting untuk meraih keberhasilan. Begitu juga dengan cakupan proyek dan spesifikasi harus jelas dan dimengerti oleh semua pihak. C. Functionality. Kriteria ini berkaitan dengan ekspektasi partisipan proyek dan dapat diukur melalui derajat konfirmasi terhadap seluruh spesifikasi kinerja. D. Productivity. Produktivitas dapat diterima secara universal sebagai salah satu kriteria keberhasilan proyek, juga menjadi indikator efektivitas biaya proyek. E.
satisfaction atau kepuasan dideskripsikan sebagai tingkat kebahagiaan pihak stakeholder yang dipengaruhi proyek, misalnya klien, arsitek, kontraktor, dan user serta pihak ketiga. Kemudian F, environmental sustainability, akibat dari proyek konstruksi pada lingkungan biasanya negatif. Pengelolaan perubahan proyek menurut Robert K. Wysocki, manajemen proyek yang efektif adalah bagaimana merencanakan, mengelola, dan mengantarkan proyek tepat waktu dalam rentang anggaran. Siklus manajemen proyek terdiri dari beberapa fase yang menyerupai fungsi manajemen klasik. Fase tersebut meliputi 1. Fase pelingkupan, yaitu fase penentuan batas sebuah proyek. Proses negosiasi ruang lingkup pekerjaan proyek mendominasikan fase ini. Hasil proses negosiasi lingkup proyek dituangkan dalam sebuah statement of work atau pernyataan kerja. Yang kedua ada fase perencanaan, yaitu fase mengidentifikasi tugas yang terlibat dalam proyek. Merinci tugas menjadi tingkatan-tingkatan tugas atau subtugas. Hasil proses identifikasi tugas adalah work breakdown, struktur atau struktur rincian tugas. Yang ketiga ada fase perkiraan, yaitu fase perkiraan waktu masing-masing tugas. Yang keempat ada fase penjadwalan, yaitu fase menentukan ketergantungan antara tugas yang membangun proyek serta secara keseluruhan. Kemudian ada fase pengorganisasian, yaitu fase menentukan penempatan sumber daya masing-masing tugas menyeimbangkan sumber daya. Kemudian ada fase pengarahan, yaitu fase yang dilakukan saat implementasi proyek. Implementasi proyek perlu pengarahan tim akan rencana yang telah disepakati sehingga proyek dapat diselesaikan secara optimal. Kemudian ada fase pengontrolan, yaitu fase monitor dan mengontrol kemajuan proyek, menyampaikan laporan perkembangan proyek dan perubahan proyek. Kemudian ada fase penutupan, yaitu fase menilai hasil akhir proyek dan memasukkan atau pengalaman yang didapat yang berguna bagi proyek-proyek selanjutnya. Peran manajer proyek. Menurut Project Management Body of Knowledge with PMI 2001 menyatakan bahwa manajer proyek yaitu seorang yang bertanggung jawab dalam mengurus sebuah proyek. Menurut Rich 1994, seorang manajer proyek berasal dari suatu institusi atau seorang pengusaha yang sinonim dengan pengurus, eksekutif, supervisor, dan bos. Kemudian ada manajer proyek adalah seorang pengusaha yang bertanggung jawab dalam suatu proyek untuk mencapai tujuan tertentu. Peran manajer proyek. A. Manajer proyek bertanggung jawab untuk mengintegrasikan beberapa aktivitas berbeda untuk mencapai tujuan. B. Selain sebagai integrator, manajer proyek juga bertindak sebagai komunikator. C. Itu juga dapat bertindak sebagai pengambil keputusan di bawah otoritasnya. D. Manajer proyek juga berperan sebagai pengusaha dan harus berusaha membeli dana, fasilitas, dan tenaga proyek dapat berjalan. E. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peran manajer proyek sangat penting karena manajer proyek berperan sebagai penentu kerja, menjadwalkan kerja, dan penanggung jawab dan hasil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.